terakhir harapan, terus gimana nih hubungannya dengan pemerintah nih, maunya seperti apa dukungannya gitu. Ya, yang pasti kalau dari segi yang utamalah sekarang yang sedang diributkan, minta tolong pemerintah cepat dalam mempercepat mengeluarkan yang sertifikat yang dibutuhkan oleh Amerika gitu, supaya keran ini bisa dibuka lagi untuk ekspor. Jadi sekarang ini kita kesulitan dari pabrik-pabrik yang mau membeli ya. Jadi mereka bilang wah kuota sudah penuh dan lain-lain, jadi kita agak kesulitan dan harga luar biasa ditekan. Jadi drastis sekali turunnya sampai sekarang itu di size 50 cuman dihargain 54.000, padahal seharusnya di size 100 aja biasanya 50.000 harganya. Size 100 sekarang size 50 cuma 54.000. Kita panen bagus pun belum tentu menguntungkan posisi sekarang, habis-habisan. Jadi ya supaya pemerintah mendukung kita untuk budidaya udang, karena ini komoditas ekspor yang dapat mendatangkan devisa negara yang cukup besar gitu. Ya kita berbudidaya di sini dengan kondisi seperti ini ya, kalau dalam perusahaan sendiri istilahnya pemegang saham belum sepeser pun terima uang ini. Udah budidaya dari 2020 ya. Iya. Jadi ya kalau pemerintah ya kita minta dukungan dari situ sehingga kita berbudidayanya bisa lebih enak lah, istilahnya bisa menghasilkan gitu, setidaknya bisa balik modal aja dulu, udah syukur sekarang gitu. Dan nomor 2 ya izin yang ada ya, memang kalau kita lihat kan itu memang perlu ya, cukup baik yang ada sekarang yang kita jalankan itu cukup lah istilahnya. Cuma ya kalau bisa jangan ada aturan baru berubah lagi, kita harus mulai proses dari awal lagi gitu. Setidaknya seperti itu, tidak ada perizinan yang mulai dari awal lagi urus, dan karena kita nggak bisa kerjakan sendiri ya, seperti misalnya izin genset itu ada tabel-tabel yang harus diupload ke OSS yang kita nggak bisa sendiri bikin dari orang awam ya, itu harus kita pakai konsultan ya. Oke, pemerintah nggak sepeser pun juga terimanya, tapi ya itu konsultan yang kita harus keluarkan uang untuk bayar konsultan untuk membuat sesuai dengan OSS tersebut gitu. Kemudian ya kayak izin lingkungan hidup dan lain-lainnya ya, itu juga kita nggak bisa kerjakan sendiri lah, apalagi yang PKKPRL itu harus lihat arus laut dan sebagainya ya, itulah biaya konsultannya yang lumayan mahal gitu ya. Untuk IPAL sendiri kalau menurut saya tidak apa-apa pemerintah menekan kita untuk bikin IPAL yang baik gitu, karena untuk kepentingan kita semua petambak ya, seluruh Indonesia ya. Karena kamu nggak memikirkan IPAL, kamu budidaya 1 tahun 2 tahun lah gitu. Selanjutnya mau gimana? Mau tinggal. Karena daerah yang sudah dibikin tambak seperti ini kan susah untuk ini juga kan, rehabilitasi ya. Jadi ya kalau bisa dibatasi, dibikin aturan yang ini misalnya lebih ketat, menurut saya sih nggak apa-apa lah, itu harus dipaksakan IPAL karena penting sekali ya, penting sekali. Dan kemarin waktu di meeting sih sebenarnya saya ada minta satu, kalau bisa lumpurnya itu bisa termanfaatkan untuk pupuk ya. Kita mahasiswa banyak seluruh Indonesia, masa sih nggak ada 1-2 universitas yang cepat bisa menghasilkan merubah limbah tambak udang menjadi pupuk, karena di Bangka ini sawit membutuhkan pupuk yang cukup banyak dan perlu salinitas sebenarnya. Jadi sebenarnya sangat cocok gitu kan, tinggal perlakuannya seperti apa dan mengurangi keasinannya atau salinitasnya seperti apa. Karena kalau kita tahu kan kawan-kawan yang punya ternak ayam udah di DP kotoran ayamnya. Iya, mereka mulai budidaya nih ya, buat kotorannya saya DP sekian ya, kasih saya gitu loh. Jadi kenapa di tambak udang ini sebenarnya ada temen juga yang bilang, oh ini kotoran udang ini kalau dari kotoran sapi atau ayam kan harus difermentasi. Sedangkan yang kita punya yang udah di dalam air ini sudah terfermentasi katanya, udah siap dipakai sebenarnya. Cuma masalah utama hanya di salinitas gitu.
Ya teman-teman mahasiswa kenapa nggak mau, ini bisa jadi bisnis juga loh. Kalau orang bilang, oh lu punya tambak udang sekian ya, gua DP-in lumpurnya. Pasti bikin ipalnya mereka segede mungkin, maksud penampungannya mereka pasti bikin dong. Ini ngasilin duit loh, gitu setidaknya walaupun nggak seberapa, ya lumayan lah buat bayar ini bayar itu kan. Ya karena limbah itu ya termanfaatkan gitu. Yang kita buang ke air juga jadi sudah nggak ada limbah lumpurnya lagi, yang dibuang air doang gitu. Ya jadi inilah ya nggak tahu, selama ini saya udah dari dulu saya dengungkan ini untuk memanfaatkan limbah lumpur ini gitu, tapi belum ada yang serius nanganinnya gitu. Karena saya ada ambil lumpur sini paling warga aja, nih ada lumpur nih mau nggak buat nanam cabai, bagus loh, cuma jangan langsung taruh di tengah-tengah pohonnya, di sekitarnya aja gitu. Dan ibu-ibu semangat sih mereka gitu, ada yang udah minta lagi, Pak bisa ada lumpur lagi, minta lagi gitu, karena memang hasilnya bagus, hasilnya cukup bagus. Sama nama lengkap, sama kalau boleh disebutin luas kolam atau enggak berapa jumlah kolam yang sekarang beroperasi. Oh ya, ya saya Rusdi punya PT Serimpi Daya Lestari di Penyak ya. Kita di sini total ada 40 kolam, tapi yang budidaya sekarang berjalan, yang berjalan biasa itu ada 16 kolam. Kemudian yang 3 step ada 7 sistem ya. 7 kali 3 berarti ya 21 kolam, cuma kecil, sedang, dan besar. Itu yang kami jalankan, kolamnya luasan 2.500. Makanya 3 step itu, itulah ada yang kolam yang ada tadinya 10 kita rubah jadi 7 sistem gitu. Jadi luasannya segitu-segitu aja, nggak bertambah. Ya. Kalau total lahan kita perizinan ada 32 hektar, yang diizinkan untuk budidaya itu sekitar 11-12 hektar. Jadi baru kita budidaya yang situ aja gitu, belum ada pengembangan, masih ada tahap kedua ya, tunggulah nanti lihat situasi semuanya membaik dulu aja gimana. Karena yang ini aja pasti megap-megap, dari keuangan juga aduh minta ampun.